What up fellas? Balik lagi sama gue di jalanan kota Bandung. Gue sekarang ada di jalan pintas ke PH Mustafa. Karena tadi gue sempat ke jalan terusan Jakarta dulu, ada beberapa yang harus dibeli. Sekarang gue mau nyuci motor. Dan bukan nyuci motor di tempat nyuci motor sembarangan. Gue nyuci motor di tempat yang memang proper buat wash and detailing motor. Yang penasaran sama tempatnya, ikutin terus video gue ya. Buset, polisi tidur banyak bener. Jadi kebetulan semenjak pindah ke Soekarno-Hatta, gue belum nyuci-nyuci motor lagi. Karena selain tempatnya sempit, ditambah lagi air daerah sana agak kurang bagus buat cat warna putih. Sebenarnya buat semua warna juga kurang bagus sih, karena kandungan zat besinya tinggi, dan kalaupun ditampung di bak tanpa filter dia kelihatan jadi kuning. Nah, yang jadi masalah adalah motor gue kebenaran warnanya putih mutiara atau pearl white, dan kalau sampai putih mutiara terus-terusan di treatment kurang baik, dia lama-lama bakalan jadi kuning. Nah, daripada gue ambil resiko, akhirnya gue pikir gue akan cuci di tempat yang memang nggak sembarangan nyuci motor. Karena kalau misalkan nyuci di tempat sembarangan pun agak riskan juga sih. Kadang ada yang udah pakai sponsnya dari bawah dipindah ke atas. Kalau di tempat yang proper biasanya mereka bakalan pakai wash mitt. Kalaupun pakai spons, mereka pakai spons sama lap yang berbeda buat part atas dan bawah. Karena itu penting, selain kotoran yang ada di bawah nggak akan kebawa ke atas, body juga nggak akan lecet karena lapnya benar-benar pakai yang kepisah gitu. Ini gue putar balik. Nah, kita sampai pin detailing. Nah, gitulah prosesnya di pin detailing. Nanti kalau misalkan kalian pengen nyuci yang proper, bisa dicek Instagramnya. Sebenarnya ada dua tempat. Satu lagi ada di Cipedes, satu di PH Mustafa. Cuma kemarin yang di Cipedes gue sempat ke sana dan lagi direnov, baru selesai 10 harian lagi, makanya gue kesini aja. Di pin detailing tuh kalau misalkan nyuci nggak cuma asal-asal cuci aja, jadi kalian bisa lihat deh nanti kalau misalkan kalian datang nyuci di situ, Instagram kalian ditanya, kalian di repost, motor kalian juga di post ya, meskipun bukan motor mahal. uh, jadi
customer oriented lah, pelayanannya juga oke, motor kalian dikerjainnya dengan proper, nggak asal cuci, asal beres, asal basah, kena sabun, dilap gitu. Motor kalian benar-benar dirawat. Dan ada quality inspection. Mana lagi ada tempat cuci motor ada quality inspection segala. Jadi kalau emang yang suka merawat kendaraan, gue rekomendasiin nyucinya di situ aja deh kalau lagi males nyuci sendiri. Jadi di situ tuh nggak apa ya, jadi kita kalau nyuci benar-benar wash mitt buat body, spons buat bawah, terus lap buat ngeringin juga beda. Ya udahlah, udah benar-benar detailing banget. Untuk harganya sebenarnya kebilang murah sih kalau menurut gua dengan apa yang kita dapat. Buat cuci reguler atau motor-motor kecil di 15.000. Kalau cuci plus wax kayak yang gua tadi lakuin sama si putih itu 30.000 rupiah saja. Wih, hijau terus. Hijau lagi. Wow. Ya buat teman-teman kalau yang pada punya kendaraan, gua saranin sih dirawat, bukan cuma mikirin servis gitu, karena buat body juga kita butuh perawatan. Kan dia menemani kita setiap hari, masa kita nggak ngerawat sih? Kalau gue sebenarnya jarang servis keluar karena seringnya gue kerjain sendiri, kecuali misalkan kayak lagi butuh servis besar, gue pasti ke Yamaha. Tapi kalau cuma kayak gantikan pas rem, ganti oli, ganti part-part CVT, gue ngerjain sendiri di rumah. Nah, habis dari pin tadi udah cukup bersih. Cuma ada beberapa part yang memang motor ini tuh terlalu banyak sudut, jadi bisa bikin kerjaan susah. Nanti bakalan gua lanjutin detailing di rumah sedikit-sedikit karena tadi juga gua bukan full detailing. Kalau di tempat lain biasanya kalau misalkan minta wax ya udah wax doang. Ini sampai pakai dressing, all time dressing gitu buat body plastik. Dan itu bukan kayak kita pakai silikon ya. Kalau misalkan kita pakai silikon itu debu bakalan nempel, dan kalau misalkan kena air dia bakalan kayak belang gitu. Soalnya kalau misalkan kena air si silikon bakal ke bawah luntur. Tapi kalau misalkan kita pakai dressing dia bakal nempel dan malah jadi water repellent. Salah satu tips buat mempertahankan kebersihan kendaraan itu adalah pakai repellent sebanyak mungkin. Bukan dalam artian pakainya banyak-banyak, cuma di semua part kalau bisa pakai repellent. Yang masih bisa pakai repellent ya dikasih repellent. Karena saat hujan datang, yailah saat hujan datang. Karena pas waktu misalkan hujan, air yang kotornya tinggal kita siram pakai air bersih, tinggal dilap, beres. Nggak kayak misalkan kita tanpa repellent, jadi dia pasti nempel-nempel. Hijau lagi men. Nice. Alhamdulillah. Ini soalnya triknya juara. Kalau harus diem di lampu merah kayaknya kosong gua.
Jadi buat teman-teman kalau misalkan di rumah punya kendaraan, jangan cuma mikirin datang ke bengkel servis, oke lah, tapi kendaraan kalian juga kan punya bodi, dan part bodi itu kalau nggak dirawat lama-lama hancur catnya. Kayak motor gue ini sebenarnya udah 5 tahun, tapi kondisi catnya alhamdulillah masih cukup indah, masih enak dipandang. Jadi gue saranin buat tetap merhatiin body juga. Kalau mesin memang harus diperhatiin, kaki-kaki harus diperhatiin, tapi body juga tetap harus jadi perhatian utama. Karena kalau misalkan suatu saat kita mau jual kendaraan kita, yang pertama kali orang lihat pasti tampilan fisiknya, kok bukan ini mesinnya enak nggak. Jarang orang yang eh, mikirin body dulu, jarang orang yang mikirin mesin duluan. Pasti mereka ngelihat di iklan tuh body duluan. Dan biasanya kalau misalkan bodinya terawat, mesin pun pasti kerawat. Kalau teman-teman punya kendaraan, usahain punya perlengkapan mencuci yang baik. Jangan sabun cuci piring dipakai ke bodi, karena itu bakalan ngerusak polimer catnya. Di sabun cuci piring itu ada semacam acidity yang bakal ngerusak cat dan bikin kusam lama-lama. Jadi ya minimal beli merek yang banyak di pasaran, yang ada di minimarket. Karena gue pun kalau lagi kepepet duit pasti belinya itu. Kalau misalkan lagi ada budget lebih, ya naikin ke yang khusus buat perawatan. Terus siapin wax, siapin interior dressing buat mobil. Dan kalau buat dressing body plastik hitam, jangan pakai silikon, karena silikon itu tidak akan bertahan lama dan jadi magnet debu. Kalau ada budget lebih lagi, kalian bisa beli wax. Kalau gua ada coating, terus ada sealant, ada quick detailer. Itu yang gua pakai biasanya buat menjaga warna cat. Karena kalau nggak digituin, 2 tahun 3 tahun pun warnanya akan berubah. Apalagi putih bakalan jadi lebih kuning gitu. Kalau gua alhamdulillah berhasil, malah stikernya yang jadi kuning. Stiker dekal bodi motor gua jadi kuning, ada kuning gitu karena kejemur. Tapi warna bodi nggak ada yang berubah. Aduh, set dah. Ya, berhubung barusan ada keperluan dulu dan sekarang udah keburu malam jadi footage-nya gelap. Obrolannya nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan see you on my next video. Bye bye.